Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Avicenna dengan nomor peserta 0060 yang beranggotakan saya Alifia Nurzaida, Husnul Zulmiati, dan Nispawatil Isnaini. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Pengaruh Citra Produk Halal, Desain Produk, dan Strategi Pemasaran terhadap tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal. Studi kasus pada produk sapi dengan pendekatan teori TOE Framework. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Poin pertama berkaitan dengan peran Sustainable Development Goals terhadap pengembangan ekonomi Islam. Sustainable Development Goals merupakan acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan seluruh negara di dunia untuk 15 tahun ke depan. Agenda ini dibuat sebagai tuntutan kepemimpinan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Rancangan Sustainable Development Goals ini telah memberikan peluang bagi berkembangnya ekonomi Islam di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Menurut laporan Global Islamic Finance Report pada tahun 2017, aset keuangan syariah Indonesia telah menduduki peringkat ke-10 dunia, dan total aset mencapai 66 miliar US dollar. Poin kedua berkaitan dengan peluang sektor industri halal di Indonesia. Pencapaian yang telah diraih Indonesia dalam mengembangkan ekonomi Islam telah memberikan peluang bagi berkembangnya sektor industri halal. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2016, sektor makanan halal, travel, fashion, obat-obatan, dan kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global. Poin ketiga berkaitan dengan perkembangan kosmetik halal di Indonesia. Perkembangan industri halal di Indonesia selama ini juga didukung oleh sektor kosmetik halal yang terus mengalami pertumbuhan. Menurut data Kementerian Perindustrian, permintaan terhadap kosmetik halal meningkat secara signifikan pada tahun 2018, sehingga pertumbuhan industri kosmetik naik 7,35% di kuartal pertama. Poin selanjutnya yaitu adanya beberapa produk termasuk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Pertumbuhan sektor kosmetik halal di Indonesia selama ini telah memberikan peluang bagi berkembangnya pangsa pasar industri halal. Namun di balik hal tersebut, Indonesia masih harus dihadapkan oleh tantangan di mana terdapat beberapa produk termasuk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Sebagaimana pernyataan dari Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim yang menyatakan bahwa jumlah produk yang dinyatakan halal pada tahun 2012 sampai 2018 baru mencapai 688.615 produk atau hanya mencapai 10% dari keseluruhan produk. Berdasarkan pemaparan pada poin sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu pentingnya pencantuman label halal pada produk kosmetik. Hal tersebut dikarenakan pencantuman label halal pada produk kosmetik dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Jesslyn dan Eko Hari Susanto pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa label halal dapat menarik minat beli masyarakat untuk menggunakan suatu produk kosmetik yang ditawarkan. Selain itu, pencantuman label halal pada produk kosmetik juga dapat menjadi suatu strategi pemasaran. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Endang Purwanti pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa strategi pemasaran mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perkembangan usaha. Poin ke-6 berkaitan dengan desain produk kosmetik untuk mensiasati tingginya persaingan di pasar global. Daniel Reven dan Augusti Tai Ferdinand dalam penelitiannya tahun 2017 mengadopsi konsep desain produk. Dan dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Citra merek ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk kosmetik yang ditawarkan. Selain itu dapat sebagai upaya bagi para pelaku usaha untuk dapat bersaing di pasar global. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang, peneliti mengadopsi konsep teori TOE Framework untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik halal sapi. Teori ini diperkenalkan oleh Tomaski and Fleischer pada tahun 1990 untuk menghadirkan dimensi perusahaan yang dapat mempengaruhi adopsi dan implementasi terhadap inovasi baru. Adapun variabel yang diambil untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik halal sapi mengacu kepada ketiga konteks dalam teori ini, yaitu teknologi, organization, dan environment. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah citra produk halal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal sapi? Yang kedua, apakah desain produk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal sapi? Dan yang ketiga, apakah strategi pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal sapi?
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian, sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran. Dari rumusan masalah tersebut, kami mengajukan 3 hipotesis. H1, citra produk halal berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. H2, desain produk berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. H3, strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian, untuk populasi dan sampelnya, peneliti mengambil 61 responden. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan penarikan sampel non-probabilita, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Dalam penelitian ini digunakan metode regresi dengan pendekatan cross-section. Pengujian yang dilakukan adalah yang pertama, uji validitas, yaitu untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu untuk mengukur kuesioner apakah jawaban responden reliable dengan pertanyaan yang disajikan. Yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji hipotesis yang meliputi uji F, uji T, dan uji R-square. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian yang telah kami lakukan dalam SPSS, terdapat beberapa uji. Yang pertama yaitu uji validitas. Pada tabel yang tertera, kita bisa lihat hasil pengolahan data kuesioner dari 20 pertanyaan, didapatkan hasil bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan dari setiap variabel berkorelasi signifikan terhadap skor total dan dinyatakan valid. Kemudian uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Setelah kami melakukan uji reliabilitas pada 20 item pertanyaan, baik variabel citra produk halal, desain produk, strategi pemasaran maupun kepercayaan konsumen, memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,60, yang berarti semua item pertanyaan dinyatakan reliable. Lalu, uji yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Ada beberapa uji yang terdapat dalam uji ini. Yang pertama adalah normalitas. Pada tabel hasil output uji normalitas yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test diperoleh nilai sebesar 0,829 dan asumsinya sebesar 0,497, yakni lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal, serta menunjukkan bahwa variabel citra produk halal, desain produk, dan strategi pemasaran dapat diteliti terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada produk kosmetik halal, dalam hal ini yakni produk Safi. Kemudian uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dari tabel hasil output uji multikolinearitas bisa dilihat bahwa nilai tolerans variabel X1, X2, X3 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Artinya variabel independen dalam penelitian dinyatakan bebas dari multikolinearitas dan tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Lalu uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Jika kita perhatikan grafik hasil outputnya, dapat kita lihat bahwa data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Dalam uji hipotesis kami melakukan 3 uji F, uji T, dan uji R-square. Untuk yang pertama, uji F. Pada tabel hasil output diperoleh nilai F hitung sebesar 21,228, sedangkan F tabelnya 2,77. Artinya nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Nah, berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa variabel citra produk halal, desain produk, dan strategi pemasaran berpengaruh terhadap variabel kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik halal, yakni produk Safi. Yang kedua yaitu uji T. Pada tabel hasil output uji T, maka kami menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada variabel citra produk halal, nilai T hitung adalah 3,017 dan nilai SIG adalah 0,004, yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka hipotesis diterima. Yang kedua, pada variabel desain produk, nilai T hitung adalah 2,497 dan nilai SIG adalah 0,015, yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka hipotesis diterima. Yang ketiga, pada variabel strategi pemasaran, nilai T hitung adalah 2,621 dan nilai SIG adalah 0,011, yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka hipotesis diterima. Lalu, uji yang terakhir yaitu uji R-square. Pada tabel hasil output, nilai dari R-square adalah 0,528 atau 52,8%. Variabel tingkat kepercayaan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel citra produk halal, desain produk, dan strategi pemasaran. Sedangkan sisanya, 47,2%, dipengaruhi oleh variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini.
Sedangkan nilai koefisien ganda atau R-nya yaitu 0,726 menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya adalah pembahasan. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Alivia di awal tadi bahwa dalam penelitian ini kami mengadopsi teori TEL Framework untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal Safi. Setelah kami korelasikan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan teori TEL Framework, maka untuk variabel citra produk halal mengacu pada konteks environment. Berdasarkan hasil uji T, maka dapat disimpulkan bahwa variabel citra produk halal berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal Safi. Kemudian, untuk variabel desain produk mengacu pada konteks teknologi. Berdasarkan hasil uji T, maka dapat disimpulkan bahwa variabel desain produk berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal Safi. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu variabel strategi pemasaran mengacu pada konteks organization. Berdasarkan hasil uji T, maka dapat disimpulkan bahwa variabel strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepercayaan konsumen pada produk kosmetik halal Safi. Yang terakhir adalah penutup. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, yakni pengaruh citra produk halal, desain produk, dan strategi pemasaran terhadap kepercayaan konsumen memiliki pengaruh signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Safi merupakan produk kosmetik halal yang dipercayai konsumen. Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.